Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan juga teman-teman. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan tentang tugas PPL kami, di mana kami melakukan edukasi dengan topik strategi dan gaya belajar efektif. Eh, Langsung saja, dari latar belakangnya, kami memilih topik ini karena menemukan sebuah masalah di mana mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam belajar, di mana terjadinya kurangnya motivasi dan juga konsentrasi saat belajar yang dapat berdampak kepada sulitnya memahami materi perkuliahan, banyaknya tugas yang menimbulkan tekanan akademik, dan juga tidak bisa menentukan prioritas di dalam hidup selama berkuliah. Nah, maka dari itu diperlukan strategi dan gaya belajar yang sesuai agar lebih efektif. Namun sebelum dilanjutkan, izinkan saya memperkenalkan dari kelompok. Yang pertama saya Alfa Hamas, terus juga ada rekan saya Muhammad Adrian, ada Muhammad Satria Wibawa, dan juga ada Kevin Mahendri. Nah, bagaimana sih kelanjutannya? Untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh saudara Kevin Mahendri. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari eh, psikoedukasi, yang mana di sini ada mengenalkan berbagai gaya belajar, membantu mahasiswa memahami karakter belajar dirinya, memberikan strategi belajar yang efektif, dan meningkatkan kualitas dan hasil belajar. Nah, dan dari tujuan pertamanya yaitu mengenalkan berbagai gaya belajar kepada mahasiswa itu sendiri. Selama ini banyak mahasiswa yang belajar dengan cara yang sama seperti teman-temannya. Nah, padahal belum tentu cara tersebut cocok untuk dirinya. Seperti yang kita tahu juga banyak yang dalam artian kata sering ikut-ikutan bagaimana temannya. Nah, oleh karena itu melalui psikoedukasi ini kami ingin memperkenalkan bahwa terdapat beberapa gaya belajar yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dalam tujuan keduanya adalah untuk membantu mahasiswa memahami karakter belajar dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang mengetahui bagaimana cara dirinya paling mudah menerima informasi, maka proses belajar akan menjadi lebih nyaman, lebih efektif, dan tidak mudah merasa jenuh. Nah, selanjutnya di sini kami juga ingin memberikan strategi belajar yang efektif, nah, sesuai dengan karakter masing-masingnya. Jadi tidak hanya mengetahui jenis gaya belajarnya saja, tetapi juga mengetahui metode belajar apa yang paling sesuai agar materi dapat lebih mudah dipahami. Nah, dan dalam tujuan terakhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas serta hasil belajarnya. Harapannya adalah setelah memahami gaya belajarnya masing-masing tadi, dapat di sana dipelajari dengan lebih terarah sehingga motivasi belajar dapat meningkat dan prestasi akademiknya juga dapat menjadi lebih baik. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian gaya belajar. Nah, secara sederhananya, gaya belajar adalah cara seseorang menerima, memahami, dan mengolah dan serta mengingat informasi selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda karena setiap orang memiliki karakteristik, kebiasaan, dan kemampuan yang tidak sama. Misalnya, ada orang yang lebih cepat memahami materi ketika dia melihat gambar atau visual seperti diagram dan tampilan lainnya. Ada juga yang lebih mudah memahami ketika mereka mendengarkan penjelasan saja, atau ada juga yang lebih gampang memahami dengan cara berdiskusi, baik dengan kelompok ataupun beberapa orang saja. Nah, bahkan ada juga yang baru-baru benar paham ketika langsung dilakukan dengan praktik dari materi tersebut. Nah, karena adanya perbedaan tersebut tadi juga, maka tidak ada satu metode belajar yang paling baik untuk semua orang. Yang terpenting adalah menemukan metode yang paling sesuai dengan diri masing-masingnya. Dengan mengetahui gaya belajar yang dimiliki, seseorang dapat menentukan strategi belajar yang lebih efektif sehingga waktu belajar menjadi lebih efisien dan hasil belajar juga dapat meningkat. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian gaya-gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Nah, di sini adapun karakteristiknya yaitu seperti suka dengan gambar, diagram, warna, atau mudah memahami informasi yang dilihat, menyukai video pembelajaran juga, dan dari strateginya membuat mind map, menggunakan catatan berwarna, dan membuat diagram atau bagan. Nah, jenis gaya belajar yang menggunakan visual ini, seseorang dengan gaya belajar ini cenderung lebih mudah memahami informasi melalui apa yang mereka lihat. Mereka biasanya menyukai gambar, warna, atau diagram itu tadi. Nah, maupun video pembelajaran karena
karena tampilan visual itu sangat menarik dan mengikat perhatian mereka. Nah, sebagai contoh, ketika ada yang menerangkan atau menjelaskan materi menggunakan bagan atau PowerPoint yang menarik, nanti yang mendengarkan dengan gaya belajar visual ini, mereka akan cenderung atau biasanya lebih cepat paham dengan isi materi yang diberikan dibandingkan dengan hanya cenderung mendengarkan penjelasan secara lisan. Nah, oleh karena itu, strategi belajar yang cocok bagi tipe visual adalah seperti membuat mind map tadi, menggunakan catatan dengan warna, dan atau membuat diagram dengan bagan. Semua itu agar hubungan antar materi agar dapat lebih mudah dipahaminya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu gaya belajar auditorik. Eh, Gaya belajar auditorik adalah cara belajar yang lebih efektif melalui pendengaran. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Untuk karakteristiknya yaitu mudah memahami penjelasan melalui suara atau percakapan, eh, menyukai diskusi, tanya jawab, dan presentasi, senang mendengarkan rekaman materi atau podcast pembelajaran. Eh, Selanjutnya strategi yang belajar yang cocok untuk gaya belajar auditorik yaitu berdiskusi dengan teman, mendengarkan rekaman materi yang telah dipelajari, menjelaskan kembali materi dengan kata-kata secara lisan. Contohnya seperti saat belajar bahasa Inggris. Siswa auditorik lebih cepat memahami pembelajaran dengan mendengarkan percakapan atau audio daripada membaca teks saja. Untuk selanjutnya itu gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik adalah gaya belajar cara belajar yang mengutamakan aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Mereka belajar lebih baik ketika terlibat dalam praktik atau percobaan. Untuk karakteristiknya yaitu senang belajar melalui praktik langsung, aktif aktif bergerak saat belajar, sulit duduk diam dalam contohnya seperti sulit duduk diam dalam waktu yang lama, menyukai kegiatan yang melibatkan gerakan dan pengalaman nyata. Untuk strategi yang cocok untuk belajar eh, kinestik adalah melakukan praktik, simulasi, atau demonstrasi, mengerjakan latihan soal secara langsung, atau belajar melalui eksperimen dan kegiatan lapangan. Contohnya seperti saat mempelajari sains, siswa kinestik akan lebih mudah memahami materi melalui percobaan di laboratorium daripada hanya membaca teori saja. Materi selanjutnya itu strategi belajar efektif. Strategi ini adalah cara atau metode yang digunakan agar proses belajar menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan menghasilkan hasil yang maksimal. Em, untuk apa? Pertama itu mengatur waktu belajar. Mengatur waktu belajar sangat penting agar belajar menjadi lebih terencana dan tidak menumpuk menjelang ujian. Contohnya seperti membuat jadwal belajar harian atau mingguan, menentukan target materi yang akan dipelajari, belajar secara rutin dan konsisten. Yang kedua itu active learning. Belajar aktif berarti tidak hanya membaca atau mendengarkan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar. Contohnya seperti membuat rangkuman materi dengan bahasa sendiri, berdiskusi dengan teman, bertanya dan menjawab pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Dan terakhir itu evaluasi diri. Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki. Contohnya seperti mengerjakan latihan soal atau kuis, menilai hasil belajar yang telah dicapai, memperbaiki metode belajar yang kurang efektif. Kesimpulannya, belajar yang efektif tidak hanya bergantung pada lamanya waktu belajar, tetapi juga pada bagaimana kita mengatur waktu, aktif dalam proses belajar, dan melakukan evaluasi secara berkala agar pemahaman semakin meningkat. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dari manfaat memahami gaya belajar. Dengan memahami gaya belajar yang dimiliki, kita dapat meningkatkan motivasi belajar, lebih mudah memahami materi, lebih mudah mengatur waktu belajar dengan lebih baik, mengurangi stres akademik, serta meningkatkan prestasi belajar. Oleh karena itu, mengenali gaya belajar merupakan langkah penting dalam mencapai keberhasilan akademik. Next.
Selanjutnya, YouTube sebagai media edukasi. Seperti yang kita ketahui saat ini, YouTube menjadi salah satu media edukasi yang sangat membantu proses belajar. Eh, YouTube itu mudah diakses kapan saja dan di mana saja, menyajikan kombinasi audio dan visual, membuat materi lebih menarik, serta mendukung pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, YouTube dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tambahan untuk memperdalam pemahaman materi. Next, oke. Sebagai kesimpulan, setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu visual, auditorik, dan kinestetik. Dengan memahami gaya belajar yang dimiliki, serta menerapkan strategi belajar yang tepat, kualitas dan hasil belajar dapat meningkat. Selain itu, pemanfaatan media seperti YouTube juga dapat mendukung proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Oke, sekian dari saya. Baik. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi terhadap topik yang kami pilih, yaitu mengenai strategi dan gaya belajar. Kami harapkan dengan apa yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan juga pengetahuan bagi kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lah, nak. Sip. Alah, mantap. Radit, pakai baju, Dit. Apa, Mas? Radit ke sensor. Radit pakai baju, Dit. Pak belakang tadi. Belakang Adrian. Alah, Yan upload saya di YouTube, Yan. Beko kirim linknya kau deh. Yan. Oke. Assalamualaikum.